Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Lord Suiying Season 2 episode 7 sampai dengan 9. Di episode ini menceritakan perjalanan panjang Dogo Suiying yang terus bersiap untuk menghadapi pertarungan antara hidup dan mati para Transcendent. Namun sebelum menonton filmnya, ada baiknya kalian melihat spoiler film ini terlebih dahulu agar bisa menjadi bahan referensi untuk menonton film Lord Suiying ini. Bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Dombo Suiying yang telah bergabung dengan perkumpulan Transcendent Kuil Sui Yuan akhirnya pergi ke pertemuan para Transcendent di kota Xiadu yang berada di dunia lain. Untuk pergi ke dunia itu, dia harus melalui sebuah gerbang dunia, yang mana juru kunci gerbang tersebut bernama Go Liang Yuan, yang telah menunggu dan langsung mengajak Suiying untuk masuk demi mencapai tujuannya. Pada akhirnya mereka tiba di kota itu dan langsung memasuki Istana Api. Lalu mereka menemui salah satu tetua dari tempat itu yang bernama Chowking. Melihat dia, Chowking tidak menyangka bahwa dia telah berlatih seni bela diri rahasia Dewa Laut. Lalu Suiying menceritakan bagaimana dia bisa mempelajari seni bela diri itu. Pada beberapa tahun yang lalu, dia terjatuh ke dalam lembah angin hitam, kemudian bertemu dengan seorang master yang sudah pensiun dari Istana Dewa Laut di tempat itu, dan dia mengajari Suiying ilmu tersebut. Lantas Suiying mengungkapkan siapa master dari Istana Dewa Laut itu. Dia bernama Lei Zhen. Mendengar hal itu, Chowking terperanjat. Lalu Liang Yuan menjelaskan bahwa Lei Zhen dan Chowking adalah merupakan teman lama yang mana mereka bersepakat untuk melakukan pertandingan. Namun dalam pertandingan kedua, Lei Zhen menghilang dan semua orang beranggapan lawannya itu terjatuh. Kemudian Suiying menjelaskan bahwa masternya itu telah meninggal akibat terluka parah di saat bertarung dengan para iblis dan apa yang dia lihat adalah jiwanya yang tersisa. Mendengar lawan sejatinya telah mati, pria tua itu pun bersedih karena dia beranggapan tidak ada lagi lawan yang sepadan dengannya. Di saat itu juga pria tua itu menghadiahkan sebuah tombak hitam darah naga kepada Suiying. Namun sebelum memiliki tombak itu, dia harus terlebih dahulu bisa untuk menaklukkan tombak itu. Karena si pemilik harus satu jiwa dengan tombak tersebut. Dan Suiying pun berhasil menguasainya. Lantas Liang Yuan menjelaskan bahwa senjata itu sudah dicoba ditundukkan oleh lusinan orang-orang yang ingin menggunakannya sebagai senjata transcendent. Dan dia tidak menyangka senjata itu bisa ditaklukkan olehnya. Selepas itu Chowking mengatakan bahwa Suiying harus mengikuti sebuah pertandingan antara hidup dan mati untuk membuktikan bahwa Transcendent yang baru memahami kekuatan sejati dari Transcendent itu sendiri. Dan dia harus membunuh 9 orang dari 10 pertandingan. Lalu dia memberikan hadiah lainnya kepada Suiying berupa armor baju pelindung. Kemudian dia menyuruh Suiying untuk pergi ke lantai 3 dari istana itu untuk menemukan sebuah buku ilmu seni bela diri. Di tempat itu dia menemukan 2 buku, namun buku yang kedua dia menemukan buku itu tanpa kata-kata. Dia menerka bahwa buku itu mungkin ada hubungannya dengan Tian Shui. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju mansion yang mana Suiying akan tinggal. Di tengah perjalanan, Suiying dikejutkan oleh seorang wanita yang tampak tidak berdosa sedang teraniaya. Adalah Cheng Lisu yang menyerang wanita itu. Lalu Suiying menanyakan kepada dia mengapa dia menganiaya wanita tersebut. Kemudian Lisu menjawab bahwa dia akan menyerahkan wanita itu ke petugas di istana Sun Hui. Karena keduanya tidak mau mengalah, pertarungan antara Transcendent pun nyaris terjadi jika tidak Liang Yuan menerangkan bahwa dia adalah Suiying. Lantas Liang Huang menyuruh Suiying untuk tidak mengganggu dia dalam bertugas. Keakraban di antara mereka pun mulai terasa. Lalu Ling Sun mengungkapkan yang sebenarnya bahwa wanita itu adalah seorang monster yang ingin memata-matai di kota itu. Akhirnya mereka tiba di mansion itu. Di
Tempat tinggalnya Su Ying telah ditunggu oleh Su King, seorang penyihir tingkat bintang. Setelah itu Liang Yuan pamitan untuk pergi dan Su Ying meminta Su King untuk meninggalkannya karena dia akan berlatih di tempat itu. Sesaat kemudian, dia mendapatkan panggilan dari Chikubai untuk datang ke sebuah tempat yang mana dia akan mengenalkan Su Ying kepada beberapa temannya. Di tempat itu dia bertemu dengan Ling Su dan yang lainnya. Di saat itu juga datang Chikubai beserta tetua Hai Ruzen yang juga gurunya Jing Qiu. Lalu di saat pertemuan tersebut, tetua Hai Ruzen mengatakan bahwa pertarungan hidup dan mati transenden adalah masalah untuk masa depan. Dan Su Ying adalah orang termuda yang bisa mencapai tingkat transenden di dalam kurun waktu 1000 tahun. Serta dia menaruh harapan besar agar Su Ying bisa memenangkan pertarungan tersebut sebanyak 10 kali secara beruntun. Di kemudian harinya di kediamannya, Mampu Su Ying berjumpa dengan salah satu tetua dari Istana Api yang bernama Gui. Ia dipercayakan oleh para tetua istana untuk mengatur dengan Su Ying. Ling Su dan Fei Shan ikut mengeluarkan unek-uneknya, di mana di antara mereka ada yang meragukan dan merasa optimis dengan keputusan Su Ying itu. Terlebih lagi dia hanya mengambil waktu setengah tahun dalam pertarungan antar transenden tersebut. Beberapa lama kemudian, Su Ying menjumpai tetua Hai Ruzen dan Chiku de Su Ying bahwa dalam mempelajari sebuah teknik tingkat dewa, di awal Su Ying terlihat kesulitan untuk menyatukan kedua elemen itu. Begitulah sedikit alur cerita dari film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Lord Su Ying Season 2 episode 7 sampai dengan 9 ada di deskripsi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.